Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari yang cerah ini, kami dari kelompok 3 akan memenuhi dari tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana tugasnya adalah mengomentari dan mengkritik dosen di kampus Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas dari dosen pengampu mata kuliah tasawuf. Nah, jadi bagaimana menurut saudari Laili tentang dosen mata kuliah pelajaran tasawuf? Dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mengomentari sedikit tentang dosen pengampu pelajaran tasawuf. Sirin tuh orangnya baik, ramah, kada penyarikan. Terus Sirin tuh Dari kelebihan atau kekurangan si pelajar. kalau kekurangan Sirin tuh ya Sirin metodenya kayak ceramah kayak itu aja. Kada ada yang ibaratkan kayak menjelaskan dasar bujur-bujur yang misalnya kayak bergaya itu kada ada Sirin. Jadi malah mahasiswa tuh kayak bosan, ngantuk. Bisa juga ada yang murid. Kalau dari segi kelebihannya, ya tadi Sidin tuh kada penyarikan, kayak Sidin tuh santai aja gitu. Nah, misalkan ada mahasiswa atau mahasiswa yang terlambat, kayak tetap dibolehkan masuk, tetap dibolehkan absen. Kalau dosen-dosen yang lain tuh kan biasanya misalkan sudah lewat dari 15 menit itu kada boleh lagi absen, walaupun tetap boleh masuk. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi poinnya lumayan bagus kan. Jadi mungkin di situ ada sisi tegas untuk menegasi para mahasiswa, dan sisi kurangnya mungkin yang perlu diperbaiki oleh dosen tasawuf itu adalah terlalu monoton. Maksud dari monoton itu sampai ada mahasiswa guring. Nah, jadi mungkin para dosen tasawuf yang menonton video ini tolong diperbaiki dari kedepannya. Ya, lanjut. Itu ada mata kuliah Civic Education. Ya, jadi sekarang kita akan bertanya langsung kepada saudara Badar, bagaimana pendapatnya tentang dosen mata kuliah pengampu Civic Education. Kepada Badar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk dosen Civic Education, saya akan memberikan sedikit kritik lah untuk dosen Civic. Mungkin yang pertama, si ini yang baiknya dulu kita bahas. Jadi ini orangnya lemah lembut lah dalam mengajar, bisa menerima siswa yang terlambat juga, yang pastinya sudah baik lah dalam kriteria dosen yang kami ketahui semuanya. Nah, kritiknya mungkin di sini si Jin tuh waktu kami mempresentasikan makalah maju ke depan, Bapak Civic Education ini kayak kurang memperhatikan makalahnya. Ada sampai si Jin teguring lah. Oke, kami sebagai mahasiswa memaklumi ya, seorang dosen juga sibuk lah uyuh, cuman lebih perhatikan lah lagi mahasiswanya untuk pas saat maju pas makalah juga. Tapi kami sebagai mahasiswa juga ya sangat bangga lah pada Sidin juga. Sidin baik, pastinya sudah memaklumi mahasiswanya, pasti sangat baik sudah bagi mahasiswa tuh. Lalu pas final test, Sidin ini lumayan tegas lah dalam UAS final test, yang mana dosen ini ada membolehkan mahasiswanya tengok kanan kiri waktu ujian tuh. Tapi bagus kesan mahasiswa, kesan kami semua pastinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya kritik. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberi komentar terhadap dosen Civic Education. Ya, lanjut. Sekarang kita perlu komentar dari dosen pengampu IAD, IPD, dan SD. Kami mintakan ke saudara Kurniawan Sabani, dipersilakan.
Baik, izin masuk sebelumnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang mana sudah mempersilahkan saya untuk mengkritik kepada dosen EAD SD IPD, dan mohon izin juga kepada dosen EAD SD IPD atas kritik yang saya sampaikan. Yang pertama, kita di poin baiknya dulu ya. Sidin itu dosen yang lumayan tegas, yang mana Sidin tetap mengizinkan mahasiswa yang terlambat untuk mengikuti kelas Sidin, akan tetapi Sidin bisa mengolah mahasiswa tersebut akan sadar bahwa dirinya tersebut terlambat. Dan Sidin juga salah satu dosen favorit saya pada semester 1 dan 2, yang mana Sidin itu tipikal dosen yang selalu bergerak ketika menyampaikan materi, dan itu menjadi salah satu fokus mahasiswa saat mengikuti pembelajaran Sidin. Namun akan tetapi saat yang menurut saya berat itu saat final test dan middle, yang mana itu mahasiswa diharuskan bisa berbicara ketika middle test dan UAS, karena metode yang beliau gunakan adalah lisan, dan itu menurut saya memerlukan pemikiran yang harus betul-betul belajar untuk bisa sempurna dalam mengikuti ujian evaluasi dari Sidin. Mungkin itu saja yang dari saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Ya, baik, jadi ada beberapa poin penting, yaitu bahwa Sidin ini bahkan lumayan sulit ketika middle dan UAS. Jadi itu merupakan salah satu beban bagi mahasiswa, karena itu lumayan berat, karena ujian itu lisan. Begitu? Ya, jadi sekarang kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya, yaitu pengantar filsafat. Kami pindahkan ke Saudara Hasbullah untuk memberi komentar dan kritik kepada dosen pengantar filsafat. Persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin mengkritik terhadap dosen filsafat. Jadi saya ingin menyampaikan dulu kritikan saya terhadap dosen filsafat. Pertama, menurut saya beliau itu sering keteteran terhadap presentasi makalah. Jadi sehingga yang membuat banyak makalah itu digabung menjadi beberapa kelompok dalam satu kali pertemuan. Dan juga menurut saya beliau itu setelah pemaparan presentasi, beliau itu sangat kurang dalam penyampaian materi tentang tambahan dari Sidin itu. Dan juga Sidin itu sering telat masuk gitu. Jadi kan mahasiswa itu bingung hendak menghadiri kan hendak presentasi. Cuman plusnya dari sini itu banyak banget kayak yang menggunakan mahasiswa. Pertama yang menurut Soekarno sini itu orangnya keren, gaul kayak gitu. Dan dua sini itu kadang aneh, simpel aja. Kadang ada mengalih, kadang bisa memberi tugas yang berlebihan, dan sini tidak menuntut yang macam-macam terhadap mahasiswa. Sekian dari saya saja. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu adalah beberapa poin dari kritikan dan komentar untuk dosen pengantar filsafat. Untuk dari saya sendiri, saya akan mengomentari dari dosen ilmu kalam, yang mana yang saya rasakan Sidin itu cara mengajarnya lumayan bagus karena banyak interaksi dengan para mahasiswa, sehingga dapat membuka pola pikir mahasiswa yang kritis. Jadi seringnya interaksi dan diskusi itu membuat pikiran dan mindset dari mahasiswa itu terbuka. Itu poin pentingnya. Terus yang perlu saya kritik ialah ketika sesi diskusi makalah atau sesi tanya jawab, Sidin kurang memperhatikan dari pemakalah dan audiens, sehingga kurangnya antusias dari para mahasiswa untuk berdiskusi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Cukup? Ya, kalau cukup, mungkin sekian dari kami. Kami sebelumnya memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang mungkin
terlalu kasar atau terlalu menyakitkan di hati. Cuman ini untuk kebaikan kedepannya, jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.